Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman, adik-adik, dan sahabat bahasa dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Wawan Eko Yulianto, dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kalimat majemuk, atau yang biasa disebut dengan kalimat kompleks. Kita mulai pembahasannya tentang pengertian kalimat majemuk terlebih dahulu. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal hanya terdiri atas satu klausa, sedangkan kalimat majemuk terdiri atas dua klausa atau lebih. Hal ini sejalan dengan pendapat Alwi. Perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Kakak belajar. Kalimat ini hanya terdiri atas satu klausa yang ditandai dengan adanya fungsi predikat dalam sebuah kalimat tersebut. Kalimat kedua, ia memberi saya hadiah ulang tahun. Kalimat ini juga hanya terdiri atas satu klausa, karena di sini hanya ada satu penanda predikat dalam kalimat. Kemudian kita bandingkan dengan contoh kalimat ketiga. Kakak belajar sedangkan adik bermain. Kalimat ini tersusun atas dua klausa yang ditandai dengan adanya dua fungsi predikat dalam satu kalimat ini. Sehingga kalimat nomor 3 ini dapat disebut sebagai kalimat majemuk. Jika Anda masih bingung tentang bagaimana menentukan klausa, Anda bisa melihat pada video pembelajaran saya sebelumnya, yaitu tentang klausa. Suatu bentuk kalimat dapat ditentukan sebagai kalimat majemuk apabila kalimat itu dapat dipilah menjadi dua klausa atau lebih tanpa mengubah informasi atau pesannya, sebagaimana pendapat Sudaryanto dan kawan-kawan. Mari kita bedakan contoh di atas dengan contoh berikut. Yani dan Tati pergi ke pasar. Yani dan Tati menempati fungsi subjek, pergi menempati fungsi predikat, ke pasar menempati fungsi keterangan tempat. Dalam kalimat ini terdapat informasi bahwa Yani dan Tati melakukan kegiatan pergi ke pasar secara bersama-sama. Kalimat di atas tidak dapat dipilah menjadi dua klausa, yaitu Yani pergi ke pasar, Tati pergi ke pasar. Apabila dipilah, maka informasi yang terdapat dalam kalimat tersebut menjadi berubah, yaitu Yani pergi ke pasar secara sendirian, Tati pergi ke pasar secara sendirian. Sehingga bentuk kalimat 4 ini tidak dapat dikatakan sebagai kalimat majemuk. Selanjutnya mari kita bandingkan dengan contoh kalimat berikut. Bapak membaca koran dan ibu memasak. Bapak menempati fungsi subjek, membaca menempati fungsi predikat, koran menempati fungsi objek, dan menduduki fungsi konjungsi. Ibu menempati fungsi subjek, memasak menempati fungsi predikat. Apabila dipilah menjadi dua kalimat tunggal, maka informasinya tetap atau tidak berubah, yaitu Bapak membaca koran, Ibu memasak. Sehingga bentuk kalimat ini dapat disebut sebagai kalimat majemuk. Unsur pembentuk kalimat majemuk. Unsur utama pembentuk kalimat majemuk adalah klausa. Gus Hartanti menggolongkan klausa berdasarkan distribusi satuannya, yaitu pertama, klausa bebas, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi kalimat. Kedua, klausa terikat, yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat kelima, Gadung sedang belajar atau malah tidur di kamar depan. Gadung menempati fungsi subjek, sedang belajar menempati fungsi predikat atau menempati konjungsi, malah tidur menempati fungsi predikat, di kamar depan menempati fungsi keterangan tempat. Kalimat majemuk di atas tersusun atas dua buah klausa, yaitu klausa pertama, Gadung sedang belajar, dan klausa kedua, Gadung malah tidur di kamar depan. Kedua bentuk klausa di atas adalah bentuk klausa bebas atau klausa utama.
Ciri penting klausa utama adalah dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat tanpa berubah fungsionalnya dalam sebuah kalimat majemuk. Kita perhatikan kembali kalimat kelima. Gadung sedang belajar atau malah tidur di kamar depan. Dalam konstruksi kalimat majemuk ini, fungsional klausa kedua tidak berubah fungsinya menjadi fungsi yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat majemuk ini tersusun atas dua klausa utama atau dua klausa bebas. Bentukan kalimat majemuk dengan unsur gabungan klausa bebas dan digabungkan dengan menggunakan konjungsi koordinatif disebut sebagai kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk koordinatif. Mari kita bandingkan kalimat kelima dengan kalimat keenam berikut ini. Ayah pergi ke Jakarta ketika anak-anak pulang sekolah. Ayah menempati fungsi subjek, pergi menempati fungsi predikat, ke Jakarta menempati fungsi keterangan tempat. Ketika menduduki konjungsi, anak-anak menempati fungsi subjek, pulang menempati fungsi predikat, sekolah menempati fungsi pelengkap. Kalimat majemuk di atas tersusun atas dua klausa, yaitu ayah pergi ke Jakarta menempati klausa atasan atau klausa utama atau disebut juga sebagai klausa bebas. Kemudian klausa kedua adalah anak-anak pulang sekolah yang menempati sebagai klausa bawahan. Kenapa saya katakan sebagai klausa bawahan? Karena dalam klausa kedua ini anak-anak pulang ke sekolah fungsionalnya dalam kalimat majemuk ini berubah menjadi bentuk keterangan waktu. Sehingga kalimat majemuk ini tersusun atas dua bentukan klausa, yaitu klausa bebas, ayah pergi ke Jakarta, dan yang kedua adalah klausa terikat, anak-anak pulang sekolah. Bentukan kalimat majemuk sebagaimana contoh kalimat 6 ini merupakan kalimat majemuk dengan unsur gabungan klausa bebas dan klausa terikat yang digabungkan dengan menggunakan konjungsi subordinatif sehingga disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk subordinatif. Sebagai bahan latihan, perhatikanlah kalimat-kalimat berikut, kemudian silahkan diuraikan unsur-unsur yang menjadi klausa atasan dan klausa bawahan, serta uraikan berdasarkan fungsinya. Kalimat pertama, dia mengajukan permintaan kredit investasi kecil karena ingin meningkatkan perusahaannya. Kalimat kedua, dia mendirikan perusahaan itu ketika masih kuliah semester 7. Kalimat ketiga, sesudah hakim membaca putusan, pengunjung meninggalkan ruang sidang. Kalimat keempat, lokasi penelitian tidak mudah dijangkau sehingga tidak semua data dapat dikumpulkan. Dan kalimat kelima, ibu itu bercerita tentang anaknya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe video-video pembelajaran materi Bahasa Indonesia dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia Wawan Julian. Sampai ketemu lagi.